Shalom saudara-saudara. Tadi sudah disebut nama saya Jesse Lantang. Papa saya dari Manado, mama saya dari India. Makanya saya jadi seperti ini adanya. Istri saya satu, anak saya dua. Kita tinggal di Jakarta. Anak saya yang pertama sudah sarjana hubungan internasional. Dan anak saya yang kedua sudah bekerja di dunia entertainment sebagai pemain film. Dan saya pun masih bekerja saudara di Jakarta. Pekerjaan saya nggak jauh dari dapur, oven dan kompor. Dan lewat pekerjaan saya Tuhan mengirim banyak orang untuk saya bisa layani mereka. Dan kebanyakan yang dikirim sama Tuhan adalah orang yang aneh-aneh dalam tanda kutip. Kalau saudara pengen tahu aneh-anehnya mereka seperti apa, mereka ada yang LGBT, ada yang keluarganya berantakan, ada yang narkobaan dan lain sebagainya. Tapi saya melihat satu hal, ternyata Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang punya fokus sama masa depan seseorang. Dia nggak peduli serusak apapun masa lalu seseorang, Tuhan Yesus kita selalu paling mahir memulihkan. Amin saudara. Saya rasa itu cukup kenalan dari saya. Saya minta saudara jangan tegang, santai aja, karena saya memang begini mukanya. Oke? Terima kasih Pak Lukas yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani saudara-saudara pada hari ini. Well, kalau saudara senang judul khotbah saya di kebaktian kedua ini namanya adalah valuable, sesuatu yang berharga. Yuk kita lihat sama-sama kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10, Alkitab bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas Yesus katakan ini buat kita semua bahwa pencuri datang, kerjaannya mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saya mau yakinkan saudara-saudara semua, percayalah bahwa iblis itu nggak akan pernah bisa bunuh saudara dan saya. Saudara jangan percaya yang di film-film horor itu bisa terjadi. Ada pisau terbang dari dapur, nancep di leher kita, lalu kita meninggal dunia. Saudara jangan percaya sama gitu-gituan. Karena apa? Karena setan itu nggak berdaulat atas hidup saudara dan saya. Yang berdaulat cuman Tuhan Yesus saja. Nah, pertanyaannya sekarang adalah begini. Kalau gitu, apa yang dicuri, apa yang dibunuh, dan apa yang dibinasakan sama iblis? Saya percaya semua saudara pernah nonton berita-berita kriminal. Saya nggak pernah nonton berita kriminal, ada pencuri masuk ke sebuah rumah, cuma numpang masak Indomie. Gak ada. Saya gak pernah nonton berita ada pencuri masuk ke sebuah rumah, cuman ambil sendal jepit. Gak ada. Pencuri selalu masuk ke sebuah rumah. Target utama pencuri selalu apa saudara? Barang-barang yang valuable, berharga. Perhiasan, uang lah, mobil lah, dan seterusnya. Nah, pagi hari ini kita harus mulai bertanya sama kehidupan kita. Selama ini yang berharga buat saya itu apa? Karena kalau saya tanya seperti ini sama orang-orang Kristen di Jakarta, yang berharga buat kamu apa? Jawabannya beragam. Karir saya Pak, deposito saya Pak, insurance saya Pak, ya, karir saya, bisnis saya, ministry saya. Itu jawaban-jawaban mereka. Saudara nggak apa-apa mau jawab-jawab seperti itu. Tapi pagi hari ini saya cuma mau yakinkan saudara-saudara semua di Alpha Omega Church Surabaya. Sebenarnya yang berharga buat kehidupan kita adalah korban pengampunan dosa. Itu yang paling berharga. Anugerah Tuhan, itu yang paling berharga. Nggak ada yang ngomong amin kan? Iya, karena kita nggak pernah mikir, oh ini sesuatu yang valuable. Kita nggak pernah mikir seperti itu. Coba, saya mau ajak saudara kita mundur ke perjanjian lama.
Waktu pertama kali Tuhan kasih lampu hijau untuk iblis hancurin Ayub. Masih ingat gak yang pertama kali dihancurin sama iblis apanya Ayub duluan? Yang dihancurin duluan adalah ternaknya Ayub duluan. Loh, why? Why ternaknya duluan? Ternyata Ayub itu punya pikiran gini, wah, anak-anak saya nih demen pesta, ya, demen Macallan, demen Glenfiddich. Saudara nggak tahu gini-ginian ya? Saudara rohani banget mukanya. Anak-anak saya nih demen pesta, jangan-jangan mereka sudah bikin dosa. Nah, saya sebagai ayah mereka harus mengkuduskan mereka dengan membakar korban bakaran dari ternaknya dia. Iblis lihat, oh itu, kalau Ayub udah doa, kita selalu posisinya kalah, hancurin duluan. Daniel pasal yang pertama, gak usah dibuka, percaya aja sama saya. Pertama kali Nebukadnezar merebut kerajaan Yehuda. Raja Yehuda saat itu namanya Yoyakim. Yoyakim gak langsung dipenggal, Yoyakim gak langsung ditangkap. Tapi pertama kali tentaranya Nebukadnezar yang dibuat sama mereka pertama kali adalah mencuri perkakas-perkakas dari bait Allahnya orang Israel. Karena musuhnya Israel sudah pada tahu, kalau orang Israel sudah mempersembahkan korban bakaran, korban pengampunan dosa, burung tekukur lah, domba lah, dan lain sebagainya, posisi kita selalu dalam bahaya. Curi duluan. Nah, ternyata sampai hari ini modusnya iblis tetap sama. Iblis selalu mau hancurkan ya dari belief system saudara dan saya tentang anugerah Tuhan. Bahwa kita semua ini disayang luar biasa sama Tuhan Yesus. Iblis mau genosida semuanya. Iblis mau curi, mau bunuh, dan mau binasakan ini semua. Akhirnya kita nggak percaya, mosok sih saya disayang Tuhan. Yang disayang Tuhan cuman Om Lukas. Yang disayang Tuhan cuman Pastor Jesse. Saya cerai Pak. Hah? Saya masih porn addict. Saya minggu lalu masturbasi Pak. Hah? Saya selingkuh. Mosok Tuhan sayang sama saya. Saya mau yakinkan saudara, Tuhan tetap sayang sama saudara dan saya sampai detik ini. Ini adalah sesuatu yang paling berharga. Kalau di belief system kita percaya Tuhan sayang sama saya, oh neraka dalam posisi sulit. Lemburnya iblis gak kena ke kita. Karena di belief system kita yakin Tuhan sayang sama saya. Makanya saudara, jadilah orang Kristen yang percaya saya disayang Tuhan. Jangan lagi jadi orang Kristen yang selalu beranggapan saya sayang sama Tuhan. Beda loh. Orang Kristen yang mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan, oh lihat sosial medianya, semua lagi angkat tangan postingannya. Hari ini angle kanan, minggu depan angle kiri, bulan depan black and white. Pokoknya lagi angkat tangan. Mau kasih lihat sama keluarga, saya gereja, saya melayani. Enggak dong, kasih lihat ke keluarga, saya disayang Tuhan. Hah? Kalau saya disayang Tuhan, saya mau sayang sama istri saya. Amin, suami-suami. Kok ada suara perempuan? Kalau saya diampuni sama Tuhan, saya mau ampuni suami saya. Itu nggak usah koar-koar, karena kita penuh dengan kesadaran saya dicintai sama Tuhan. Bayangin nggak kalau orang Kristen kayak begini, neraka dalam posisi sulit, iblis sulit bekerja. Karena kita percaya kita disayang sama Tuhan. Ini paling berharga. Makanya iblis selalu mau curi, mau bunuh, dan binasakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak pernah mengalami kelimpahan apa yang Yesus janjikan. Saudara mesti sadar, sumber itu nggak pernah salah. Setuju? Oke. Misalnya ada 2 gelas di depan saya. Satu saya isi air panas, satu air dingin. Lalu dua-duanya saya tuangin kopi kapal api. Lalu saya tawarin sama saudara-saudara di Alpha Omega, saudara akan pilih gelas yang isinya air apa? Saudara mau pilih dingin gak apa-apa juga.
Tapi mostly kalau saya tanya seperti ini, semua jawabannya sama, panas Pak. Sumbernya sama loh, kopi kapal api. Tapi karena reaksi airnya berbeda, satu dingin satu panas, limpahan yang keluar jadi beda juga. Seringkali kita dibuat dingin sama Tuhan oleh iblis. Kita dingin, kita nggak percaya, mosok Tuhan sayang sama saya. Gak mungkin Tuhan sayang sama saya. Gak mungkin Tuhan ada di pihak saya. Gak mungkin. Waktu kita dingin sama Tuhan, limpahan yang keluar gak memberkati kehidupan orang lain. Tapi saya percaya waktu kita hot sama Tuhan, satu frekuensi, kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sayang sekali sama saya. Gak usah banyak ngomong, tapi limpahan yang keluar akan memberkati keluarga saudara, memberkati kehidupan orang lain. Saya ngelihat kekristenan persis banget sama liga sepak bola. Siapa yang sedang sepak bola di sini selain saya? Saya tahu Jason, ya. Kita dari tadi ngomongin Arsenal, my favorite club, sama AC Milan. Liga sepak bola di satu negara biasanya satu klasmen terdiri dari 20 kesebelasan. Oke? Dan setiap kompetisi akan dimulai 20 kesebelasan punya niat yang sama. Apa niat mereka? Semua mau menang, semua mau jadi juara. Lalu waktu udah setengah kompetisi berjalan, satu klasmen mulai beda-beda angkanya, dan mulai dibagi ya oleh para fans dan wartawan jadi 3 kelas. Dan istilah 3 kelas ini jadi populer di mana-mana. Papan atas, papan tengah, papan bawah. Kesebelasan di papan atas, niatnya tetap sama, pengen menang, pengen juara. Tapi fokusnya mereka beda, sama tengah, sama bawah. Fokusnya mereka, kita mau menang supaya kita lolos ke liga yang lebih besar. Bukan satu negara, tapi satu benua. Namanya Liga Champions. Kesebelasan di papan tengah, niatnya masih sama, pengen menang. Tapi fokusnya mereka beda sama papan atas. Fokusnya mereka bertahan aja di sini, ya, supaya kita nggak turun ke papan bawah. Jadi seri-seri aja nggak apa-apa. Jadi saya paling males nonton sepak bola kalau papan tengah yang main 0-0 peluk-pelukan. Satu sama tuker-tukeran jersey, padahal nothing to celebrate. Ya. Lalu kesebelasan di papan bawah, niatnya masih sama, pengen tetap menang. Makanya suka ada keajaiban, sekali-sekali papan bawah ngalahin yang atas. Karena niat mereka tetap mau menang. Tapi fokusnya papan bawah beda sama tengah sama atas. Fokusnya papan bawah, kita mau menang supaya tidak degradasi ke seri B. Coba, sama persis loh sama orang Kristen, Liga sepak bola. Ya, kita sumbernya sama semua kan? Hah? Yesus kita gondrong semua? Sama kan? Semua Alkitabnya sama, Kejadian sampai Wahyu 66 kitab. Ya, belakangnya ada kamus. Sama semua kan? Natal 25 Desember semua. Sumber kita sama semua. Tapi karena orang Kristen tidak menganggap anugerah Tuhan itu hal yang berharga, makanya orang Kristen kuatnya cuma hari Senin doang. Semua hari Senin niatnya mau menang, mau jadi juara. Ya, karena Minggu baru dikhotbahin. Senin mau jadi juara, mau menang. Tengah minggu iblis mulai curi, bunuh, binasakan semuanya. Makanya hari Rabu, hari Kamis orang Kristen tuh hari-hari rawan orang Kristen jatuh dalam dosa kan? Kok belaga lupa gitu mukanya? Rabu, Kamis jatuh dalam dosa, Jumat parah, Sabtu nyesel, Minggu gereja lagi. Itu orang Kristen. Senin pengen menang lagi. Oke? Orang Kristen walaupun sumbernya sama, tapi mentalnya beda-beda. Ada orang Kristen yang mentalnya papan atas. Masalah bertubi-tubi datang, tapi dia bilang sama masalah, kamu gak bisa ngalahin saya, karena satu hari saya akan keluar jadi juaranya. Yang model begini banyak di Alfa Omega Surabaya. Lalu ada orang Kristen yang mentalnya udah papan tengah, seri-seri sama iblis gak apa-apa lah. Hari ini saya dibobolin, besok saya golin kamu pasti.
Dan ada orang Kristen yang mentalnya udah papan bawah. Niatnya masih pengen menang, makanya muncul sekali-sekali di gereja kalau Natal atau Paskah. Dan kita semua tahu degradasinya kemana, nggak perlu dibahas. Pagi hari ini saya ingin membahas 2 prinsip saja dari banyak prinsip yang ada. Gimana caranya kita bisa mencapai kelimpahan apa yang Yesus janjikan buat kita. Yuk, prinsip yang pertama, Matius 13 ayat yang ke-44. Matius 13 ayatnya yang ke-44. Ini analogi yang diberikan oleh Yesus. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang apa, saudara? Terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Prinsip yang pertama, kalau kita ingin mencapai kelimpahan apa yang Yesus janjikan. Gini saudara, kalau Yesus sudah melihat saudara dan saya sangat berharga, jadilah orang yang berharga juga. Setuju? Jangan jadi orang murahan. Karena saudara dan saya sangat-sangat valuable di mata Tuhan Yesus. Malaikat salah dibuang dari surga. Saudara dan saya bikin salah, ditebus sama yang punya surga. Beda kelas kita sama malaikat. Jadilah orang yang berharga. Makanya Yesus kasih analogi ini. Kerajaan sorga seperti harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Saking senangnya dia jual semua miliknya, dia beli ladang itu. Analogi Yesus ini gak suruh saudara dan saya jual aset ya, tidak. Kalau mau ikut Tuhan jual semuanya, enggak. Jual motor, jual rumah, enggak. Ya. Karena kerajaan sorga gak pernah bicara tentang transaksi. Kerajaan sorga gak pernah bicara tentang untung dan rugi. Kerajaan sorga berbicara tentang penyelamatan dari raja kepada umat manusia. Itu kerajaan sorga. Makanya waktu orang ini ketemu, dia senangnya luar biasa. Dia jual semuanya yang berhubungan sama kedagingan. Itu maksudnya Yesus. Dia jual semuanya. Makanya kekristenan itu gak bicara soal boleh dan gak boleh, saudara. Masih banyak loh orang Kristen yang DM saya, Pak boleh gak sih minum wine? Pak boleh gak sih Pak ke karaoke sama teman-teman? Pak, kekristenan bukan soal boleh atau gak boleh. Kekristenan bicara tentang tahu diri atau tidak. Bukan soal larangan-larangan, bukan. Tahu diri apa tidak kitanya. Kalau udah dikasih sesuatu yang berharga, kira-kira kita ulang lagi nggak? Saudara sama cincin berlian saudara kira-kira gimana ya? Taruh sembarangan gitu? Saudara akan jaga baik-baik. Kalau belief system kita sudah mengatakan kita ini berharga, kita juga sama akan jaga diri baik-baik, akan tahu diri baik-baik. Karena kita tahu kita valuable. Kita akan jual semua, gak langsung semalam ya. Semua proses demi proses, semua yang berhubungan sama kedagingan. Kita mau melepaskan hak kita. Orang Kristen kalau ketemu 2.000 perak di parkiran gereja kira-kira gimana? Kita gede-gede biasanya. Duit siapa nih? Tapi beda kalau kita ketemu 100 US dollar di parkiran. Kita nggak akan ngomong, kita cari CCTV. Saudara ketemu 100 US dollar di tempat sampah, saudara ambil nggak? Saya ambil. Saudara ketemu 100 US dollar di bawah kotoran binatang, saudara ambil? Saya ambil.
saya cuci, beres masalah. Kenapa kita gitu sama 100 US dollar? 100 US dollar itu penampilannya nggak banget loh. Desain uang itu tuh nggak banget, warnanya doff kan, dan foto model di tengahnya nggak banget, gondrong botak atasnya, nggak banget. Tapi walaupun penampilannya jelek, nilainya dia tinggi. Makanya dia ada di mana aja dia diambil orang. Sama, saya suka ketemu sama banyak orang Kristen, Pak, saya lagi di titik terendah, Pak. Pak, I'm about to give up. Saya udah mau nyerah, Pak. Pak, suami saya gini, Pak, istri saya, Pak, saya di tempat sampah banget. Ingat gak Yesus pernah ngomong gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan, saudara masih ingat bahasa Inggrisnya gak? Seek His kingdom first and His righteousness. Righteousness dan truth adalah dua kata dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan dengan kata yang sama di bahasa Indonesia, kebenaran. Ya, padahal ini dua kata ini berbeda loh, beda jalur, beda genre banget. Ya, truth, yes, itu kebenaran. Righteousness bahasa Yunaninya tuh dekayu, jurisdiction. Bahasa Indonesia yang tepat adalah posisi. Posisi. Jadi maksudnya Yesus adalah carilah dahulu kerajaan sorga dan posisi yang tepat. Nanti semua akan ditambahkan buat kamu. Kita orang Kristen mesti belajar dari Grab driver. Grab driver kalau nyasar, dia telepon yang order, Pak, ini nggak sesuai titik. Saya mau sesuai titik, Pak. Nyasar itu normal. Saya pun bisa nyasar. Tapi kalau nyasar, kembali dong ke posisi semula. Balik dong ke titik yang benar, sesuai titik. Nah, orang Kristen seringkali udah nyasar main sandiwara. Di Alfa Omega nggak ada, ini di Jakarta banyak. Kita udah nyasar, kita malah main sandiwara, pretending that everything is okay. Kita malah pura-pura. Makanya aktris sama aktor di gereja tuh banyak banget kan. Kita jago pura-pura soalnya. Makanya belajar dari Grab driver. Never settle in the wrong position. Jangan pernah settle di posisi yang salah. Balik, Pak, Bapak nggak tahu, saya nyasarnya udah kejauhan. Minta Sherlock sama Tuhan Yesus. Saya udah terlalu jauh. Makanya tugas kita kalau lagi di titik terendah, kita lagi merasa kita di tempat sampah, tugas kita adalah upgrade value, bukan salahin orang lain. Upgrade value-nya kerajaan sorga dan upgrade our position. Di upgrade, jangan settle di situ, jangan settle, di upgrade. Saya percaya kayak 100 US dollar, walaupun saudara lagi merasa di tempat sampah, di titik terendah, tapi saya percaya sesuatu yang luar biasa akan datang jemput saudara, akan datengin saudara hal-hal yang luar biasa, karena kita di upgrade value-nya. Saya nih kalau datang ke sini, saya tawarin saudara, Pak, Bu, saya di tas di mobil ada batu kerikil 1000 ton, beli dong Pak, Bu. Mungkin saudara kan, aduh Pak Jesse nih, batu kerikil saya juga ada di rumah Pak, 2000 ton malahan. Tapi beda cerita kalau saya bilang gini sama saudara, Pak, Bu, saya punya 1000 ton batu bara. Beda langsung. Saya nggak perlu ngoyo-ngoyo sama saudara. Saya tinggal posting di story sosial media saya, buyer dari dalam dan luar negeri akan cari saya. Karena batu bara merupakan harta yang terpendam. Waktu ketemu, dia valuable. Sama. Kerajaan sorga seperti harta yang terpendam. Makanya di upgrade. Jangan salah-salahin yang di luar, di upgrade yang di dalam.
yang udah diinstal sama Tuhan Yesus, di-upgrade. Saya percaya semua akan ditambahkan ke dalam hidup saudara. Yang pertama, prinsip yang kedua, Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Kolose 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal apa saudara? Rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Prinsip yang kedua namanya adalah cari tahu rahasia kerajaan sorga. Kalau saudara sudah discover tadi, ya saudara sudah percaya kita adalah orang yang berharga, ya dengan upgrade value kerajaan sorga, jangan stop sampai di situ. The next step is cari tahu rahasianya kerajaan sorga. Sama seorang penambang batu bara. Waktu dia ketemu batu bara, dia nggak stop sampai di situ. Karena kalori batu bara tuh beda-beda. Antara 5.000 sampai 7.000. Abis dia ketemu, dia mesti cari tahu kalori dalam batu bara temuannya. Penambang minyak bumi juga sama. Waktu dia ketemu minyak, dia nggak stop sampai di situ. Dia harus cari tahu oktan minyak temuannya itu berapa. Makanya Rasul Paulus bilang, di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam siapa? Yesus, bukan di TikTok. Hah? Saudara tahu survei resmi membuktikan anak-anak Gen Z hari ini karakter mereka terbentuk dari FYP. Bukan dari gereja, bukan dari keluarga ataupun sekolah, bukan. Karakter mereka terbentuk karena lihat FYP yang di-save sama mereka. Diulang lagi malamnya, besok diulang lagi, terbentuk karakter mereka. Nah makanya kita perlu ngerti prinsip ini. Di dalam Kristus tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Cari tahu rahasianya. Semua saya percaya punya rahasia. Saya pun punya rahasia. Kita cerita rahasia sama siapa? Orang baru kenal? Saudara baru kenal sama saya, Pak, nanti habis makan siang saya mau cerita rahasia, Pak. Saya akan, excuse me. Nah, kita cerita rahasia sama orang yang dekat sama kita, dan orang ini bisa dipercaya. Saudara tahu Tuhan juga sama. Tuhan akan beberin rahasia kerajaan sorga sama anak-anak yang dekat sama dia. Dan anak-anak ini bisa dipercaya sama dia. Yuk kita mulai dari orang yang dekat dulu. Tuhan adalah pribadi yang punya dua intuisi yang sangat-sangat kuat. Pikiran dan perasaan. Kuat dua-duanya di Tuhan. Dan waktu Tuhan menciptakan manusia dibagi dua. Pria dikasih pikiran, wanita dikasih perasaan. Kaum pria kuat berpikir, dan kaum pria tertarik dengan lawan jenis selalu lewat mata. Betul kaum pria? Kaum pria lihat rok mini langsung cepat nolehnya. Set. Ih, masih belaga nggak tahu lagi, ha? Kaum pria begitu, we are built like that. Kita tertarik lewat mata, makanya kaum pria hati-hati dengan apa saja yang kita lihat. Nah, kaum wanita, mereka kuat dengan feeling. Intuisi mereka tuh feeling. Dan kaum wanita tertarik dengan lawan jenis bukan lewat mata. Kaum wanita lihat pria pakai rok mini semini apapun tidak tertarik. Jijik malahan mereka, hah? Karena kaum wanita tertarik dengan lawan jenis itu lewat telinga. Makanya masalah kaum wanita dari Taman Eden sampai hari ini selalu sama, ketipu.
Makan aja nanti jadi kayak Tuhan. Sampai sekarang gitu-gitu kan kaum wanita. Saya masih single padahal cucunya solima. Makanya kaum wanita, hati-hati dengan apa saja yang saudara dengar. Hati-hati, jangan gampang digombalin. Oke? Nah, kalau saudara punya anak-anak yang masuk di musim yang namanya pacaran, please, with all respect, please, anak-anak kalau saudara tahu mereka pacaran, jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Nanti kalau saudara marah-marah, mereka akan jadi Backstreet Boys dan Backstreet Girls. Mereka akan diem-diem sama saudara. Terus saya mesti gimana, Pak? Ajarin pacaran yang sehat. Jangan dimarahin. Jangan. Saya nggak akan lupa waktu saya dengar My Daughter. Dia sekarang udah 27 tahun. Waktu dia SMP, saya dengar dari wali kelasnya, dia punya pacar, namanya Stefan. Ada yang namanya Stefan? Waktu saya dengar, karena saya sama My Daughter kita deket banget. Dari dia umur 6 tahun, saya suka pergi ngedate berdua dia. Ini tips ya buat ayah-ayah yang punya anak perempuan masih kecil. Dari dia umur 6 tahun saya ngedate berdua dia. Dia dandan, saya gandeng tangannya, bukain pintu mobil, ya. Sampai di restoran, mau makan apa sayang? Dan saya selalu bilang, kamu cantik banget. Ya, tujuan saya cuma satu, dia nggak cari pelukan di luar rumah, karena dia dapat enough pelukan di dalam rumah. My Daughter. Jadi kita deket. Tiba-tiba saya tahu dia punya pacar. Wih, cemburu, marah, ya, belum waktunya nih, belum waktunya, marah-marah saya sendiri, galau sendiri. Nah, waktu saya galau dan saya udah ambil keputusan, kalau Angel, nama My Daughter Angel, kalau Angel main rumah, saya akan marahin dia. Dan waktu saya lagi galau seperti itu, ada suara lembut dalam hati saya ngomong gini tiba-tiba, Jess, your daughter is your friend, be nice to her. Gak tahu kenapa habis dengar suara itu, saya langsung peaceful, tenang hati saya. Angel pulang, saya kayak biasa, gak marah. Saya peluk dia, ya, makan siang, ya, dia mandi, tidur siang, bangun, makan malam, habis makan malam. Saya ajak dia ngomong, Angel, Stefan tuh siapa? Saudara tahu nggak? Anak saya yang perempuan, dia freak out. Daddy tahu dari mana? Daddy tahu dari mana? Dia freak out. Saya bilang sama Angel, Angel, kamu tenang, kamu tenang. Daddy nggak marah, Daddy nggak marah. Daddy cuma mau ajarin pacaran yang sehat. Gimana? Dia ngeliat saya. Pacaran yang sehat adalah ngobrol di tempat rame, terang, dan banyak CCTV-nya. Setuju? Yang setuju dikit kan? Seneng gelap-gelapan nih. Ngobrol di tempat rame, terang, banyak CCTV-nya. Dan apa yang diobrolin? Nah ini dia, bukan tuker informasi, bukan. Kita seringkali pikir ngobrol itu tukeran informasi. Saya tadi makan di situ, tadi saya dianterin sama itu, tadi saya nonton Kapten Amerika, itu tukeran informasi. Tapi ngobrol yang sehat adalah tuker pikiran dan tuker perasaan, pria dan wanita kan? Itu bangun kedekatan yang sehat. Pria belajar komunikasi pikirannya, wanita belajar komunikasi feelingnya. Lihat suami istri yang berantem hari ini. Kamu mikir nggak? Suaminya ngomong gitu sama istrinya. Kamu mikir nggak? Istrinya enggak. Istri juga gitu. Kamu ngerasain nggak? Enggak. Kalau nggak dikasih tahu, kita nggak tahu. Makanya ngobrol, tuker pikiran dan tuker perasaan harus jadi kultur.
Iblis masuk di tengah orang yang lagi pacaran. Udah sebulan kau belum check in, kau udah 2 bulan belum ciuman. Iblis menawarkan kedekatan yang tidak sehat. Iblis. Dan ngobrol itu di take out sama iblis dari banyak rumah tangga. Saudara mesti tahu, hari ini ada fenomena namanya grey divorce. Di Indonesia udah banyak. Grey divorce adalah pasangan-pasangan yang udah 55 tahun ke atas, anak-anak udah menikah keluar rumah, dan mereka memutuskan, kita selesai aja, kita cerai. Grey divorce, udah putih-putih rambutnya. Kenapa? Karena selama bangun rumah tangga gak pernah membangun kedekatan, gak pernah dibangun. Yang dibangun cuman prioritas ke anak-anak. Anak-anak jadi nomor 1. Sama pasangan gak pernah ngobrol. Anak-anak satu demi satu menikah, tiba-tiba tinggal berdua. Waktu tinggal berdua, tiba-tiba, siapa nih monster di kamar gue? Siapa nih nenek sihir kok ada di tempat tidur gue? Dan mereka memutuskan untuk bercerai. Angel dia tanya sama saya, jadi aku gak apa-apa pergi Mas Stefan? Gak apa-apa. Tiba-tiba hal aneh terjadi. Angel ngomong nih, kalau gitu Dad, kalau aku pergi Mas Stefan, aku mau Daddy ikut. Nah, aneh kan? Aneh. Dan yang lebih aneh lagi, saya selalu mau ikut. Nah, itu lebih aneh lagi. Saudara, bangun kedekatan sama Tuhan juga sama. Ngobrol, tahu pikiran dan perasaannya Tuhan, bukan cuman bawa proposal. Tuhan ini ya, ini. Tuhan mau jawab, kita amin. Itu tuh orang Kristen. Di sini nggak ada, Jakarta. Ngobrol. Kita akan membangun kedekatan yang sehat. Yang kedua, yang terakhir, kalau saudara mau tahu banyak rahasia kerajaan sorga, jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadi orang yang tidak bisa dipercaya, gampang. Praktekkan apa yang namanya ingkar janji. Suami yang ingkar janji nikah sama istrinya, dia lagi suruh istrinya, don't trust me. Betul apa betul? Istri yang ingkar janji nikah sama suaminya, dia lagi suruh suaminya, don't trust me. Anak-anak adalah kaum yang paling pinter nagih janji. So kalau janji mana anak, please be very careful. Kita seringkali main nyeplos aja. Sabtu ya ke time zone, kita nggak ngecek dulu. Saudara, waktu janji ke time zone, mereka nggak bisa tidur. Mereka mimpi ada di Jurassic Park beneran. Dan hari Sabtu mereka udah excited, ganti baju, mereka ke kamar kita. Dad, Ma, udah excited, kita buka kamar. Kenapa? Ayo ke time zone. Oh nggak bisa, Daddy Mama ada meeting. You break his heart, you break her heart. Dan yang paling parah, kita lagi ngajarin anak kita, don't trust mommy and daddy. Kita lagi ngajarin. Yang punya usaha, tolong dimengerti, business is a trust. Orang percaya pakai produk saudara, orang percaya menggunakan jasa saudara. Yang dibangun trust, bukan kekayaan. Jadi kalau telat delivery, kasih tahu. Telat bayar, kasih tahu. Jangan alasan, sorry WhatsAppnya ketelen. Apa sih WhatsApp ketelen? Kita suka alasan, Pak nanti orangnya marah. Gak apa-apa dia marah. Yang penting kita upgrade our position di depan Tuhan. Posisi kita benar di depan Tuhan. Orang lama-lama, oh dia tuh kalau telat apa ngasih tahu loh. Lama-lama orang kan gitu. Orang jadi percaya sama saudara. Di kebaktian, kita suka janji nggak? Setahu saya orang Kristen suka janji kalau lagi kebaktian. Janji sama Tuhan. And who's the one?
yang break the promise? Kita sebenarnya lagi suruh Tuhan, don't trust me. Saya percaya waktu saudara bisa dipercaya, klien, customer, proyek akan datengin saudara karena bisa dipercaya. Dari semua pembahasan saya dari tadi, kesimpulannya sederhana. Mulailah jadi pengelola output, bukan outcome. Output itu yang ada di dalam, outcome itu hasil. Ya, jangan coba ya kendalikan hasil. Kita seringkali manusia pengen kendalikan hasil. Hasil itu Tuhan, urusan Tuhan. Manusia boleh merencanakan, Tuhan yang nentuin hasilnya. Jadi mulailah jadi pengelola output yang di dalam tadi, upgrade value, jadi orang yang bisa dipercaya, jadi orang yang membangun kedekatan yang sehat. Ya, attitude dikelola dengan baik, cerdas emosi, cerdas spiritual, itu yang dikelola. Jangan outcome. Kita selalu pengennya outcome. Saya kalau ke Bali, saya 12:30 baru selesai. Gak ada yang amin, jadi 5 menit lagi selesai. Saya kalau ke Bali, saya seneng banget ke pasar ikan di Jimbaran. Saya ngelihat nelayan-nelayan, kalau mereka lagi di darat, mereka gak males-malesan. Mereka benerin net. Apa tuh net? Jala mereka benerin. Mesin di kapal mereka benerin. Layar mereka benerin. Itu namanya fokus on the output. Ya, mengelola output. Nanti waktu malam mereka melaut, outcome itu udah urusan Tuhan. Ya, kalau Tuhan siapin ikan yang banyak, jalannya nggak siap, percuma. Tuhan, saya minta 1M, ya kan, mau kelola hasil kan? Nanti lihat kalau 1M datang. No, Tuhan lihat belum, kamu belum, output kamu belum beres. Saya renov dulu. Kenapa sih Tuhan ini jadi lambat, jadi macet semuanya? Masih ingat nggak waktu underpass HR Muhammad dibangun? Ngeselin lewat situ kan? Macet, debuan, segala macam. Ngeselin lewat situ. Saya berkali-kali datang Surabaya, jangan lewat situ dulu. Kenapa? Macet. Sekarang udah jadi, diperluas kapasitas jalannya, macetnya hilang. Kalau Jumat malam masih macet tapi keleko jadi gampang karena kapasitas jalannya itu bertambah. Itu output. Ya, Tuhan selalu pengen renov output kita, tapi seringkali kita nggak sadar. Ya, dan masih ingat nggak waktu underpass lagi dibuat, ada pengumuman, maaf mengganggu kenyamanan Anda. Kita seringkali marah-marah, Tuhan ini gini jadi macet, ini kredit gini segala macam. Pengumuman dari surga juga sama, maaf mengganggu kenyamanan Anda sebentar, saya lagi renov kamu sebentar. Nanti kalau beres, outcome-nya nanti lihat. Karena outcome gak pernah mengkhianati output. Fokus sama output, fokus sama yang di dalam. Ya, mulai percaya kita ini berharga di mata Tuhan. Treat yourself as a valuable person. Saya percaya hal yang valuable juga akan datengin saudara. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Saya minta dengan hormat Pak Lukas.